Saya ingat banget dalam salah satu kuliah, saya kebetulan ambil S2 di FKM, gizi ya. Salah satu pembahasan yang saya ingat itu adalah zaman dulu penyakit yang dialami oleh banyak masyarakat di dunia itu adalah penyakit terkait sanitasi. Jadi orang hidupnya nggak bersih, jadi meninggalnya tuh sakitnya tuh sakit beratnya tuh karena nggak menjaga kebersihan gitu. Nah, tetapi sekarang di zaman modern, ketika orang sudah lebih bisa menjaga kebersihan, penyakitnya lebih aneh-aneh lagi gitu. Penyakit tadi seperti kata Mbak Irma, tren penyakitnya macam-macam, penyakit degeneratif, autoimun, semakin macam-macam. Autoimun tuh banyak banget jenisnya dan seiring dengan meningkatnya konsumsi makanan ultra proses yang ada di dunia ini, nggak cuma di Indonesia, di mana-mana. Jadi ini yang kadang-kadang orang sering lupa dan saya senang banget Mbak Irma tadi address bahwa ini kondisinya tuh laten gitu, bisa jangka panjang gitu, nggak kelihatannya sekarang gitu, tapi bisa nanti-nanti. Nah ini yang kadang-kadang orang luput. Yang penting anaknya nggak nangis gitu hari ini, karena pusing ngeliat anaknya nangis, nggak sanggup gitu. Atau aduh asiku rasanya kurang gitu, aduh aku capek gitu. Itu solusi singkatnya tuh cepat gitu diambil keputusannya, padahal jangka panjang resikonya tuh besar. Belum lagi resiko kesehatan buat ibunya sendiri. Badan kita didesain untuk menyusui kalau ketika kita hamil dan melahirkan. Tetapi ketika kita tidak menyusui, bayangkan organ-organ tubuh kita itu di stop secara tiba-tiba sehingga fungsi-fungsi biologisnya juga tidak berjalan. Ini yang meningkatkan resiko penyakit pada ibu, resiko diabetes, kanker payudara, kanker rahim, hipertensi, bahkan sampai ke psikologis, kecemasan, karena secara kodrati semua ibu mamalia itu tidak bisa dipisahkan dengan anaknya gitu. Mereka kalau dipisahkan tuh mereka anxious, mereka tuh marah, nggak terima gitu. Tetapi karena di rumah sakit bayinya di lantai 2, ibunya di lantai 4, dikasih pakai jadwal, padahal bayi lahir nggak pakai jam tangan, tetap aja ini mengganggu semua hal-hal proses menyusui yang kodrati itu sehingga membuat akhirnya proses menyusui ini terganggu. Dan ini yang saya bilang secara sistematis. Kenapa saya suka Dokter Tan tadi mengangkat soal tenaga kesehatan. Hampir semua tenaga kesehatan, dokter umum sekalipun, correct me if I'm wrong ya dok, dokter umum tuh pasti bisa membantu ibu melahirkan. Betul dok? Ya. Walaupun dalam kondisi, misalkan kondisi mendesak, walaupun itu bukan subspesialis dokter kandungan gitu, tapi mereka bisa membantu ibu bersalin gitu. Atau semua dokter bisa membersihkan luka atau menjahit kalau ada yang lukanya terbuka gitu harus dijahit, bisa kan dok? Ya. Tetapi tidak semua dokter bisa membantu melekatkan bayi ke payudara. Padahal logikanya melekatkan bayi ke payudara itu adalah hal yang sangat basic dan sangat penting untuk semua manusia yang lahir di dunia ini gitu. Ini hal yang mendasar. Tapi nggak banyak orang bisa gitu. Ini PR besar. Bahkan saya masih sering dapat DM dari para ibu-ibu bilang, ada tenaga kesehatan ini bilang ASIKu tuh nggak bagus, makanya sama dokter dikasih saranin minum formula ini. Ini aja buat saya sudah sangat membuat saya menghela nafas begitu dalam gitu. Kok bisa tenaga kesehatan mengucapkan hal seperti ini gitu? Karena secara logika aja, ciptaan Tuhan dibandingkan dengan ciptaan manusia aja udah nggak bisa dibandingkan gitu, nggak tergantikan. Tapi kok bisa-bisanya dibilang tidak bagus gitu. Ini yang menurut saya kebablasan banget gitu. Nah, jadi saya rasa pendidikan, kurikulum pendidikan tentang menyusui, tentang pemberian makan bayi dan anak yang baik, yang komprehensif, ini juga PR besar buat negara ini. Karena masih banyak yang belum mumpuni, belum punya informasi secara komprehensif. Dan saya juga merasa ilmu tentang gizi di semua level, mulai dari anak-anak kecil sampai pendidikan tinggi, itu kita kurang sekali. Padahal gizi ini kan modal kita hidup gitu. Tapi anak kecil nggak dikasih tahu, dari kecil tuh nggak dikasih tahu, yang dikenalkan tuh makanan pabrikan. Ini PR banget kita, karena kita jadi pangsa besar dari si industri ini. Semua sekolah-sekolah dikasih cekokin for promo-promo, susu dibagiin, itu kan juga
bagaimana ya anak-anak dikasih branding ini menurut saya benar-benar catatan banyak sekali, tidak hanya berhenti di isu menyusui, tidak hanya berhenti di MPASI, tetapi juga di semua level terkait pola konsumsi dalam masyarakat di Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.